Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Tugas Bahasa Indonesia Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Jambi dengan dosen pembimbing Ibu Dera Yusra Dewi MPD dengan anggota kelompok Rizka Fitrianti dan Suci Trisna Mukti. Pada hari ini kami akan membawa materi mengenai teks akademik. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Rizka Fitrianti. Pengertian teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang mendapatkan hasil penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sedangkan menurut Adidin Yunus DKK, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri teks akademik. Menurut Bazerman dan Martim, dalam pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik menjadi penting karena teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-jenis teks yang lain. Teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, untuk memahami isinya kepada target pembaca, berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka secara khusus ciri-ciri teks akademik akan disajikan dari sudut pandang linguistik sistemik fungsional atau yang disingkat dengan LSF, dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri teks akademik berdasarkan pandangan LSF yang mengungkapkan makna metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual, yaitu ada 14. 5 diantaranya. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau satu peristiwa. Contohnya yaitu, Kasman menjadi ketua OSIS yang baru. Pada kalimat itu hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Yang kedua yaitu teks akademik padat informasi. Padat yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Contohnya, Dedi menjadi asisten dosen bahasa Indonesia di Universitas Jambi. Yang ketiga yaitu teks akademik padat kata leksikal. Maksud padat kata leksikal artinya dalam sebuah kalimat mengandung makna leksikal atau makna kata sebagai lambang benda yang memiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Contohnya, Asi menderita MAH sehingga dibawa ke rumah sakit. MAH yang berarti penyakit lambung dan rumah sakit yang berarti tempat merawat orang sakit. Yang keempat yaitu teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Kalimat nominalisasi merupakan sebuah penggunaan kata kerja atau kata sifat sebagai kata benda. Contohnya, Angga mengalami kegagalan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kata kegagalan dari asal kata gagal. Yang kelima yaitu banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Kalimat metafora gramatika adalah perubahan pengodean atau relokasi pengodean suatu makna yang lazim dengan penggunaan sumber daya gramatikal yang lazim ke pengodean yang tidak lazim menggunakan sumber daya gramatikal yang lazim. Contohnya, Reva telah menemukan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Jalan keluar bermakna solusi.